Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nur Puspita Dewi dengan NIM 333724027 dari kelompok 3 kelas A dengan judul Project Code Adventure. Pada pembuatan proyek ini saya berkontribusi dalam menyusun soal-soal yang digunakan pada rintangan dalam game, lalu membuat aset pixel art berupa bus 1, bus 2, bus 3, stone, tree 1, dan tree 2 menggunakan aplikasi LibreSprite, lalu menyusun bab 2 yang berisi tinjauan pustaka dan bab 4 komponen dalam game pada jurnal. Nah, di sini pada tanggal 4 Juni saya membuat aset pixel art berupa bus 1 dan bus 2. Lalu di 8 Juni saya membuat aset pixel art juga yang berisi bus 3, bus 4, stone, tree 1, tree 2. Ini untuk stone, ini tree 1, tree 2. Lalu pada 8 Juni saya menyusun dan membuat soal-soal dasar pemrograman Python untuk kuis pada setiap rintangan atau obstacle dalam game code adventure-nya. Lalu di tanggal 9 Juni menyusun bab 2 yang berisi konsep game edukasi, game platformer 2D, pemrograman dasar, dan Unity Engine sebagai landasan teorinya. Lalu tanggal 15 Juni saya menyusun bab 4 komponen dalam game yang membahas mekanisme gameplay, desain visual, karakter pemain atau player, lalu ada latar belakang atau background. Di sini ada ground juga dan environment asset yang digunakan pada game code adventure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isabella dengan NIM 33372400031 dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tupoksi ataupun progres dan juga kontribusi saya dalam game Code Adventure. Dalam project game ini, saya lebih berfokus ke pembuatan karakter dan juga aset. Seperti pada tanggal 4 Juni 2026, di sini saya berfokus untuk membuat desain dan juga membuat karakter pixel di aplikasi LibreSprite dan juga membuat aset balok. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2026 di sini saya membuat aset seperti papan jalan, di sini ada batang pohon dan juga jamur-jamur yang dimana di dalam game itu dipakai untuk nyawa playernya. Di sini saya juga membuat beberapa soal pemrograman Python untuk kuisnya dalam game. Selanjutnya pada tanggal 13 Juni di sini saya melakukan penyusunan jurnal bab 3 yaitu metodologi pengembangan game. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2026 di sini saya melakukan pencarian background musik seperti jump audio, correct audio, wrong audio, finish audio, death audio, dan juga game over audio. Selanjutnya audio-audio yang sudah dicari itu di-convert semuanya ke seperti file dalam MP3 ataupun WAV. Selanjutnya melakukan penambahan semua audio ke dalam gamenya, lalu membuat desain home screen, lalu penyusunan bab 5, kesimpulan dan saran. Ini untuk pencarian musik-musik dalam gamenya atau audio. Ini bagian di-convertnya ke dalam file MP3. Di sini ada penambahan audio ke dalam gamenya. Ini ada desain dari halaman depan gamenya. Selanjutnya pengerjaan bab 5 kesimpulan dan saran. Baik, sekian laporan progres yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Angguna Marianti dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kontribusi yang telah saya kerjakan dalam pengembangan game edukasi Code Adventure pada mata kuliah grafika komputer dan visualisasi kali ini. Nah, untuk yang pertama itu saya ada menyusun timeline sebagai desain level permainan. Nah, yang saya kerjakan di sini adalah saya menempatkan berbagai aset seperti sini ya, seperti tanah, terus juga ada air ya sebagai rintangan sehingga membentuk jalur permainan yang dapat dilalui oleh karakter pemain. Nah, proses ini tuh dilakukan menggunakan fitur tile map pada Unity. Nah, selanjutnya saya membuat animasi di mana di sini itu ada animasinya tuh ada animasi idle sama animasi player idle dan player run pada karakter menggunakan Unity Animator.
Nah, selain itu juga saya mengatur transisi antar animasi berdasarkan pergerakan karakter sehingga karakter terlihat lebih hidup dan interaktif saat dimainkan. Nah, selanjutnya tuh di sini saya juga mengimplementasikan seluruh skrip utama yang digunakan dalam game Code Adventure tersebut. Nah, skrip yang dibuat itu meliputi pergerakan pemain, kamera mengikuti karakter, lalu sistem nyawa, sistem skor, respawn, game over, sistem soal, pengecekan jawaban, trigger papan soal, trigger finish, dan tampilan skor akhir permainan. Nah, seluruh skrip tersebut dikembangkan menggunakan bahasa C# pada Unity. Nah, di script player movement ini, script ini digunakan untuk mengatur pergerakan karakter seperti lompatan, sistem nyawa, respawn, serta perhitungan skor pemain. Nah, untuk script kamera follow ini, script ini tuh digunakan agar kamera selalu mengikuti posisi karakter selama permainan berlangsung. Nah, di question manager ini, script ini tuh bertanggung jawab mengelola pertanyaan, lalu memeriksa jawaban pemain serta menambahkan skor ketika jawaban benar. Nah, di sini di finish trigger ini, script ini tuh digunakan untuk mendeteksi ketika pemain mencapai garis akhir permainan dan menampilkan panel penyelesaian game. Nah, untuk selanjutnya, selain pengembangan game juga, saya juga berkontribusi dalam penyusunan bab 1 di laporan. Nah, pada bagian ini tuh saya menyusun latar belakang, identifikasi masalah, lalu tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta mengumpulkan referensi ilmiah yang mendukung pengembangan game edukasi sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, lalu selanjutnya saya juga ada melakukan di sini saya melakukan perbaikan tampilan antarmuka atau UI-nya. Nah, seperti itu tuh saya mengganti beberapa font. Nah, pada tahap ini tuh saya melakukan pembaruan antarmuka ya dengan mengganti beberapa font pada berbagai elemen. Contohnya tuh di font untuk di soal-soalnya. Nah, tujuannya itu meningkatkan konsistensi desain serta kenyamanan pengguna saat bermain. Nah, selain itu saya juga membuat scan main menu. Nah, saya juga membuat scan main menu sebagai halaman pembuka game. Nah, halaman ini tuh berfungsi untuk menampilkan identitas game dan menyediakan tombol play yang akan mengarahkan pemain menuju scan gameplay sehingga alur penggunaan game menjadi lebih struktur dan profesional. Contohnya kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tahap yang terakhir yang saya lakukan adalah melakukan proses build aplikasi. Nah, kayak seperti ini. Nah, saya melakukan build aplikasi menjadi file berekstensi .exe sehingga game dapat dijalankan secara mandiri pada sistem operasi Windows tanpa memerlukan Unity Editor. Nah, setelah proses build selesai, saya juga melakukan pengujian untuk memastikan seluruh file dapat berjalan dengan baik. Nah, filenya bisa dilihat di gkv Code Adventure Build. Nah, di sini. Nah, mungkin demikian kontribusi yang telah saya kerjakan dalam pengerjaan game Code Adventure kali ini. Kontribusi tersebut meliputi perancangan level tile maps, pembuatan animasi, implementasi skrip utama, pengembangan antarmuka, pembuatan main menu, penyusunan laporan, serta proses build aplikasi. Terima kasih.